Setelah sarapan pagi, kami menuju Juchai Valley National Park dengan bus selama kurang dari 10 menit. Dilanjutkan dengan berjalan kaki ke gerbang Juchai Valley selama 20 menit. Saran kepada pengelola Taman Nasional agar bus dapat mengantar jemput di gerbang Taman Nasional untuk menghemat tenaga, karena di dalam Taman Nasional ini banyak diperlukan berjalan kaki. Pintu masuk ke Juchai Valley terlihat megah, mencerminkan wisata tingkat dunia. Interior juga terlihat modern dan indah, mengantar tamu memasuki Taman Nasional. Tiket masuk sudah dihubungkan dengan paspor, sehingga untuk memasuki Taman Nasional cukup dengan menggunakan paspor saja. Bis listrik berwarna hijau inilah yang akan mengantar pengunjung ke setiap objek di dalam Taman Nasional ini. Juchai-go adalah Taman Nasional Suaka Alam di bagian utara Provinsi Sichuan, sekitar 450 km arah utara dari kota Chengdu. Nama Juchai-go diambil dari keberadaan 9 desa suku Tibet yang dalam bahasa itu disebut Sitsa Denhu. Secara harfiah berarti lembah 9 pemukiman. Situs ini ditetapkan oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia pada tahun 1992 dan cagar biosfer dunia pada tahun 1997. Kawasan Taman Nasional ini diklasifikasikan sebagai kawasan pemandangan kelas tertinggi. Lembah ini mencakup wilayah seluas 720 km persegi, dengan zona penyangga seluas 600 km persegi. Ketinggiannya berkisar antara 2000 hingga 4300 meter di atas permukaan laut. Taman Nasional ini juga memiliki ragam ekosistem hutan, yang merupakan tempat tinggal sekitar 140 spesies burung, tanaman langka, dan binatang langka seperti panda. Bagi suku Tibet, Juchai-go adalah tempat suci dan sumber air sehari-hari. Menurut legenda, di sini terdapat seorang dewa gunung bernama Dewa Dago yang menyukai Dewi Semo. Dewa Dago memberikan kaca yang terbuat dari angin dan awan kepada Dewi Semo. Kemunculan roh jahat membuat semuanya berantakan. Semo memecahkan kaca menjadi 108 bagian dan jatuh ke bumi menjadi 108 danau yang berwarna-warni. Danau ini disebut Hai-si oleh orang setempat. Objek pertama adalah Ero Bamboo Lake dengan pohon-pohon cemara yang sudah memutih tertutup salju. Perjalanan menuju danau ini sangat menyenangkan. Dari pemberhentian bus, langsung terlihat danau yang sangat jernih dan indah ini. Dinamakan Danau Bambu Panah karena di tepi danau ini banyak tumbuh bambu panah yang merupakan makanan kesukaan panda raksasa. Saat ini seharusnya masih musim gugur dan belum memasuki musim dingin. Namun kehadiran salju mendadak kemarin merubah pemandangan seakan dalam musim dingin.
Di area ini juga terdapat deretan air terjun rendah memanjang dengan gemuruh air yang tak ada henti. Salju tipis menambah keeksotisan pemandangan air terjun bambu panah ini. Di Taman Nasional ini, seluruh jalan setapak semua ditutup dengan kayu bergaris-garis agar tidak licin. Dengan tinggi anak tangga yang seragam, sangat memanjakan pengunjung. Namun salju yang sudah menjadi es membuat pijakan menjadi sangat licin. Dalam perjalanan ini tetap perlu menjaga keseimbangan. Air terjun Mutiara menjadi tujuan berikutnya. Hamparan air mengalir menyambut pengunjung. Seluruh mata memandang hanyalah gemercik air mengalir deras termasuk di bawah pijakan kaki kami. Berbeda dengan Aero Bamboo Lake yang diselimuti salju, di sini sama sekali tidak ada salju, meskipun lokasinya tidak terlalu jauh. Untuk menyaksikan keindahan air terjun Mutiara, kami harus menuruni tangga yang cukup tinggi. Beginilah keindahan air terjun Mutiara yang mempesona. Air terjun ini ada di salah satu anak sungai Bailong, terletak di ketinggian 2433 meter. Puncak air terjun memiliki lebar 162,5 meter, dengan ketinggian mencapai 40 meter. Dinamakan air terjun Mutiara karena bulir-bulir airnya terlihat seperti bulir-bulir mutiara. Perjalanan meninggalkan air terjun ini sampai ke pemberhentian bus cukup melelahkan, melewati jalan setapak yang cukup panjang. Di sepanjang jalan masih ditemani oleh gemercik air yang mengalir di sana-sini. Perjalanan selanjutnya menuju Danau Cermin. Keelokan danau ini dapat memantulkan bukit di sekeliling danau secara sempurna. Danau ini merupakan danau terbesar ketiga di sini, dengan ketinggian 2.367 meter, panjang 1.155 meter, dan lebar 241 meter, serta kedalaman 31 meter. Berikutnya, kami menuju tempat makan siang yang ternyata sangat luas, dengan menu prasmanan beragam yang semuanya sudah termasuk dalam tiket masuk ke dalam Taman Nasional ini. Di kompleks ini juga terdapat toko cindramata yang cukup luas. Perjalanan dilanjutkan ke bagian ujung kiri atas. Danau Panjang merupakan danau terbesar di Taman Nasional ini, dengan ketinggian 3.101 meter di atas permukaan laut, panjang 4.349 meter,
dengan kedalaman maksimum 88,8 meter. Perjalanan dilanjutkan menuju Colorful Pool, melewati danau panjang yang juga indah. Kolam warna-warni Wuchaichi adalah salah satu danau terkecil, namun paling mengesankan di lembah Chuchai. Warnanya merupakan hasil sedimentasi travertine di dasar danau yang tidak rata, serta berbagai tanaman alga. Terlihat bekerja menyingkirkan salju agar tidak mengeras menjadi es, yang akan sangat licin bila diinjak. Menurut legenda, kolam tersebut adalah tempat Dewi Semo mencuci dan menyisir rambutnya, dan Dewa Deke datang setiap hari untuk membawakan air untuknya. Konon, warna kolam tersebut berasal dari pemerah pipi Dewi Semo. Selanjutnya kita menuju Nourilang Waterfall. Air terjun Nourilang berlokasi strategis di pusat Chuchai Valley. Nourilang dalam bahasa Tibet berarti dewa laki-laki yang kuat dan perkasa. Terletak pada ketinggian 2365 meter, merupakan salah satu air terjun travertine terbesar di Tiongkok. Dengan tinggi 20 meter dan lebar 270 meter, air terjun Nourilang merupakan air terjun terluas di Tiongkok. Air terjun ini sering dipakai sebagai simbol dari Taman Nasional ini. Air terjun berderet-deret melebar ini tak henti-hentinya mengalirkan air dalam jumlah besar yang diterpa angin memercik ke pengunjung.现在到的就是树这原地可以坐车啊，往前走200米是双龙海，双龙还有。Danau berkilau ini terlihat tenang, menjadi pusat pemberhentian untuk menuju 3 danau lainnya, Sleeping Dragon Lake, dan Double Dragon Lake. Perjalanan ke Sleeping Dragon Lake ditemani banyak aliran air yang menyembur di sana-sini. Namun karena waktu yang singkat, kami tidak sampai ke danaunya. Cukup berjalan kaki sejauh 150 meter, sampailah kami di Dragon Lake. Danau ini bersambung ke Double Dragon Lake yang berjarak 300 meter. Nama Double Dragon Lake diambil dari 2 zona terumbu karang sinter yang tersembunyi di dasar danau, berbentuk seperti 2 naga. Konon pada zaman dahulu 2 naga jahat selalu membawa bencana dengan membuat hujan es atau hujan badai kepada masyarakat Tibet di sini. Setelah itu, mereka dihadang oleh Raja Gesar dan dikunci dengan rantai di dalam danau.
Ini merupakan akhir perjalanan kami di Juzhai Valley National Park. Belum puas rasanya mengagumi keindahan alam ini, namun rupanya kaki sudah tidak dapat berkompromi lagi di perjalanan yang menguras tenaga ini. Kami kembali ke gerbang Taman Nasional yang megah, dilanjutkan berjalan kaki ke parkiran bus yang berjarak sekitar 20 menit berjalan kaki. Jalan kaki hari ini menempuh jarak hampir 15 km dengan 20.000 langkah termasuk naik turun tangga, ditambah udara dingin serta oksigen tipis di lembah dengan ketinggian lebih dari 2000 meter ini sangat menguras tenaga. Datanglah ke sini selagi masih cukup kuat berjalan. Perjalanan hari ini ditutup dengan makan malam hotpot ala Tibet. Beberapa upacara ala Tibet diperkenankan sebelum memasuki tempat makan ini. Selamat makan aviatur. Kasih telur. Sembari makan malam, kami dihibur dengan nyanyian dan tarian Tibet. Demikianlah perjalanan kami hari ini di Juzhai Valley National Park yang sangat indah. Hal yang paling menakjubkan adalah di sebagian taman nasional yang sudah dikembangkan untuk wisata dengan luas relatif kecil, berkumpul seluruh keindahan alam yang tiada tara. Saksikan perjalanan kami berikutnya di Lesan, di mana terdapat patung Buddha terbesar yang dipahat dari permukaan tebing batu pasir merah yang terletak di pertemuan Sungai Min dan Sungai Dadu, toko buku unik Songsuke, serta pusat pertokoan Kwansai yang bernuansa tradisional modern.